Selamat pagi teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Saya Eko dari Kokomotif Channel. Pagi ini pada tanggal 18 Maret 2023 bertempat di Hyundai BSD City akan diadakan coaching klinik. Di antaranya membahas simple maintenance dan pengenalan fitur pada mobil Hyundai Stargazer. Selain coaching klinik, juga akan diperkenalkan produk-produk dari Leatherlux dan kaca film Hooper Optik. Untuk sesi terakhir akan ada tanya jawab seputar fitur Stargazer. Bagi yang bisa menjawab akan diberikan door prize. Acaranya pasti seru banget nih. Tonton video ini sampai habis ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Dari Hyundai BSD. Terima kasih Pak Surya, terima kasih Pak Ana juga. Terus hari ini kita diperkenalkan untuk suatu produk yang namanya Stargazer ya Pak ya, dimana bukan kita yang menjelaskan tapi tuan rumah yang menjelaskan. Nah, sebelum kita memulai acara ini, saya ingin mengingatkan bahwa untuk ketenangan dan kenyamanan, mudah-mudahan teman-teman yang bawa handphone lebih dari satu nada dering ini dimatikan dulu. Siapa tahu ya istri-istri kalian mengecek tapi tenang, blue linknya nyala kok. Pak, nanti tolong jangan juga Pak, blue link cara bagaimana cara mematikan blue link. Itu penting Pak. Itu penting Pak. Ya. Saya pasti bawa kan aman. Betul ya. Terus sebelum kita memulai, saya mau menjelaskan juga kemarin udah dibisikin kanan. Kalau teman-teman ada yang keperluan ke toilet, tuan rumah punya di lantai 2, lantai 3 ya Pak ya. Di ujung ada toilet laki-laki dan perempuan. Di luar pun juga ada toilet laki-laki dan perempuan dan musola ya Pak ya. Sebelumnya juga udah di-share kan ya tentang rundown yang 9.30 sampai 9.45 nanti ada kata sambutan dari History dan juga HMI. 9.45 sampai 11.30 ada acara coaching klinik dan Q&A. 11.30 jam 11.30 sampai jam 12.00 ada sesi pengenalan produk dari Leatherlux. 12.00 sampai 12.30 ada sesi pengenalan produk Hooper Optik. Terakhir nih quiz dan pembagian merchandise. Ini yang penting nih. Nah, saya punya misi pribadi nih sama Om Afri sama Om Agung gitu. Terakhir lunch. Untuk menghemat waktu, saya memberikan kesempatan untuk sambutan dari Pak Surya. History dulu. Tuan rumah dulu dong. Tunggu, History dulu. Nanti yang membuka sekaligus tuan rumah. Begitu. Ya kan? Membuka kan artinya. Silakan Om. Ya, untuk memulai. Selamat pagi semua. Tadi salamnya udah disebut semua sama Om Ote, jadi saya langsung aja. Terima kasih kehadirannya semua teman-teman udah nyempetin waktunya buat datang sini. Maaf kalau misalkan ada yang kurang, dan mari kita nikmati semua ilmu yang akan diberikan oleh tuan rumah kita dari Hyundai dan Pak Pride. Yang mau nyatet-nyatet atau mau foto-foto ntar nggak usah malu-malu ya. Sekian aja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang Omo mungkin dan om-om yang lain nih sama tante-tante yang nggak apa namanya yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu yang mungkin salam kenal ya, saya dengan Surya Kurniawan ya, branch manager di Hyundai BSD City ya. Hari ini mungkin ya terima kasih atas kunjungannya ya kan dari History di Hyundai BSD City
Ya mohon maaf jika nanti mungkin ada kekurangan ya sebelumnya, dan mungkin nanti dari Pak Mu udah sampaikan ya, kita ada di sini ada acara coaching ya Pak ya, coaching klinik ya, semoga bermanfaat ya untuk ya, kita semua, dan mungkin ke depan kita bisa jadi rekan atau partner dan mungkin bisa lebih baik lagi ya. Mungkin itu aja dari saya ya, sukses selalu buat History. Sekaligus mungkin apa? Sekaligus tok ada nggak ya? Sama untuk sama. Iya. Foto. Saya punya istilahnya lucu-lucuan Pak yang dari Bandung. Saya apa namanya akumulasi ya. Dapat berapa? Satu perbandingan konstruksinya 20,5 Pak. 20,5 liter dari Bangku. 22,4. Dari Bandung nggak pakai bensin Pak. Pakai angin. Pakai angin Pak. Betul, Pak. Ini salah satu penyandang dana Pak. Beliau adalah Om Sanu dari Koordinator Wilayah Banten Pak. Yang benar-benar punya di sini nih Pak. Namanya saya ngeri Pak. 069. Request ya, teman. Iya, itu request Pak. Harusnya dia termasuk founding model Pak. Takdir. Live sekarang loh Pak, izin Pak Surya, live Pak ya. Jadi nanti silakan ya. Sudah siap Pak? Ya. Saya bekerja di PT HMI itu dari tahun 2001. Nah, kemudian nanti ada pertanyaan, kok kenapa mobil ini disebut baru di Hyundai? Mobil kan Stargazer bilangnya mobil produksi pertama di Indonesia. Iya. Padahal kan Hyundai masuk ke Indonesia ini mungkin kalau kita tahu udah dari tahun 95. Iya, yang kalau dulu mungkin namanya Bimantara. Karena ada Bimantara, Cakra dan Nenggala. Itu cikal bakalnya mungkin. Jadi sebetulnya sebelum Stargazer, sebelum kereta, sebelum Ioniq 5 itu sudah ada produk-produk sebelumnya. Dan ada juga memang yang dirakit di Indonesia. Kalau dulu kita PT HMI Hyundai Mobil Indonesia itu sebagai distributor. Itu kemudian mungkin tahun 2019-2020 ada G2G, government to government, itu kerjasama antara Indonesia sama Korea. Kemudian buat pabrik di Cikarang, di Diantarmas. Dari situlah produk-produk yang sekarang ada dirakit di sana. Kira-kira seperti itu. Saya sempat sebagai teknisi tahun 2001, kemudian pernah juga sebagai final inspection, kemudian sebagai foreman, terakhir juga sebagai LKH. Biasanya dulu di HMI itu ada layanan 24 jam juga dulu. Itu sebelum HMID mencetuskan 24 jam, kita sudah ada waktu itu. Nah itu saya sebelum jadi technical trainer sebagai home service atau di sini dulu namanya layanan kencana Hyundai atau LKH. Mungkin kalau masih ada sekarang LKH, nah itu jika bakalnya road assistant 24 jam atau RSA. Nah nanti berkaitan hal ini ada fitur yang kalau kita dilengkapi sama Bluebeam. Nanti kan ada dua tombol tuh, ada yang tombol SOS dan ada tombol Bluebeam. Nah nanti itu akan terkaitnya dengan RSA. Kira-kira gitu. Oke. Nah ini waktu itu mereka bilangnya produk lokal yang diproduksi di Indonesia untuk Indonesia. Ya padahal kita tahu tadi sebelumnya kita pun sudah memproduksi sebetulnya. Kemudian ini produk lokal
yang menyaingi atau ada kompetitor utama mungkin boleh kita lihat di sana ada Avanza, kemudian ada Veloz, Expander dan X3. Ini kalau boleh kita lihat mirip-mirip kan ya. Bedanya di mana ya Bapak-bapak kira-kira? Oh, itu teknologi. Ya, nanti makanya kita bahas sedikit apa fitur-fitur yang ada di Stargazer kita dibandingkan fitur-fitur yang di kompetitor kita. Sedikit aja dong. Oke, mungkin kalau kita lihat dulu pernah ada iklannya Pak Imong sama Pongla, terus ada iklannya Ricky Harun sama Ediza. Nah ini ibaratnya kayak duta buat Stargazer. Tagline-nya ada yang tahu? Bintang baru keluarga. Nah makanya kan star bintang, Stargazer. Sebelumnya jendela, gezernya boleh digunakan jendela. Jadi pada saat kita naik mobil itu serasa kita ngeliat bintang. Iya. Saya kan ada sunroofnya. Gampang, sunroofnya tinggal bolongin Pak. Kasih kaca nako ya. Ya ini iklannya waktu itu Pak Imong sama Pongla dan Ricky Harun. Oh ini masuk endorse ya? Enggak ya? Nah ini mungkin nanti kita bahas juga tentang kalau waktunya memungkinkan ada 10 unit selling point. Ini biasanya saya mas ceritain. Oh ini loh Pak fitur-fiturnya. Ada exterior design, kemudian ada yang pakai captain seat, betul kan? Ada. Nah ya ada beberapa. Nambah lagi nggak? Nambah. Oh nambah. Nanti yang captain seat ya ada optional. Jadi memang waktu kita mau beli itu apakah mau yang model captain seat atau memang yang second row itu 3 baris itu ada pilihan. Kemudian nanti kita bahas tentang more spacious. Jadi ruangan di Stargazer ini lebih lega dibandingkan kompetitor. Ya walaupun mungkin itu beda tipisnya cuma 1 cm ya. Ada terpilih. Yang penting kan lebih lega, bukan gitu. Iya, lebih lega. Ya inilah yang kadang-kadang hal-hal kecil seperti ini bisa jadi pembeda dari kompetitor. Tapi kadang-kadang kita nggak tahu, ya kita anggap aja sama. Dan karena kita nggak tahu fungsi-fungsi, kemudian nggak tahu ada fitur apa yang terbaru sebenarnya sudah disematkan di kendaraan itu, akhirnya kita anggap oh ini biasa, gitu aja. Contoh tadi untuk bensin bisa 1 banding berapa? 22. Dari Bandung. Oh dari Bandung. Nah itu fitur apa sebetulnya sih yang bikin akhirnya lebih irit? Di mananya? Oh tahu. Itu tadi di engine ada namanya DPFI, dual port fuel injection. Makanya kalau kita lihat injektornya tuh ada 2 setiap silinder. Nah kemudian dilengkapi lagi sama nanti fitur EMS-nya. Dan itu keputusan total itu ada di kemudi, ini hanya sebagai pembantu. Dan ini ada beberapa fitur yang memang defaultnya itu atau memang pada saat kita nyalakan dia akan on fitur ini. Nah itu yang berkaitan dengan safety. Kemudian ada beberapa fitur memang yang bisa kita otak-atik itu di MID. MID ada yang apa? Multi Information Display. Ada juga sekarang yang bilang itu USM, User Setting Manual. Itu juga barangnya. Jadi memang itu cuma nanti bisa dieksplor, itu banyak fitur yang mungkin kalau kita nggak eksplor sendiri karena kita nggak tahu. Jadi ada unit contoh pada saat hujan kemudian kita nyalakan wiper depan. Nah, nanti pada saat kita masuk gigi mundur apa yang terjadi di wiper belakang? Nyala otomatis. Ada fitur itu bisa di on dan di off kan. Ya mungkin tinggal dieksplor, sebenarnya banyak menu di situ nantinya. Kemudian nanti ada fitur blueling. Di tipe apa fitur blueling adanya?
Ya, berbahagia lah yang punya Prime. Yang selain Prime itu belum dilengkapi. Kemudian nanti framing teknologi ada 8 in display, kemudian ada wireless charging, kemudian clusternya seperti yang kita lihat sekarang sudah digital. Dan kecuali yang aktif ya, yang aktif masih manual. Yang aktif itu yang masih manual, kemudian kan masih pakai benda box gitu, belum CCTV. Kemudian storage sama tray boleh kita lihat banyak banget mungkin malah nggak ada yang sempat yang itu. Ada berapa kantong-kantong buat ini storage? Ada berapa? Ada 16. Ada banyak. Saking banyak jadi nggak usah khawatir kalau kita punya kotak aqua ya bisa jalan di mana-mana. Walaupun mobil bukan tempat itu sebenarnya ya. Tapi itu bisa. Terus nanti ada maintenance, mungkin bilangnya 4 tahun tapi kita bilangnya 3+1. Padahal kalau boleh dibilang ya 4 tahun juga ya, 3+1. Karena suatu saat kita 3 tahun. Iya, 3+1 kita tadi. Sebenarnya kalau mungkin yang mengerti tentang Feng Shui, angka 4 itu sebenarnya tidak bagus. Menurut mereka, ada angka 4. Feng Shui ini kan menurut Feng Shui katanya angka 4 ini nggak bagus, makanya dibuatnya ada 3+1. Kira-kira gitu. Nah ini tipe-tipenya yang boleh kita lihat ada aktif, kemudian setelah aktif ada trend, setelah trend ada style, kemudian ada prime. 4 varian ini. Tapi di sini ada yang pakai aktif nggak? Ada yang tergantung kayaknya tren. Ada yang nggak? Yang prime boleh tahu? Angkat tangan. Semuanya prime. Nggak tahunya nanti saya jelasin tentang blue link. Nggak tahunya ya tipenya ini kan nggak ada, susah juga nanti buat. Siapa tahu nanti habisnya upgrade. Oh, alhamdulillah. Boleh. Bisa jadi second opinion. Atau mungkin ditambahin gitu dari cut unitnya dari trend ke prime gitu. Secara teknik ini misalnya mau upgrade nih, yang tadinya nggak ada blue link kemudian ditambahkan blue link, itu sangat sulit karena ini sudah integrated sama sistem. Iya, jadi Anda namanya CAN, Communication Area Network, kalau kita belajar tentang internet. Jadi antara satu modul dengan modul-modul yang lain itu terintegrasi, bisa komunikasi dia. Oh, saya lagi ngapain di modul ini, kemudian komunikasi dengan modul sebelahnya, dia sedang ngapain, nah itu. Jadi integrated dan kemungkinannya agak sulit kalau memang untuk ditambahkan gitu aja sih. Nah ini eksteriornya, mungkin boleh kita lihat. Ini ada yang black grill tipe prime dan style. Kemudian ini yang trend sama aktif, ini jadi satu ya. Boleh kita lihat nih. Ini nyambung bumpernya. Kalau yang ini kelihatan terpisah. Oh silvernya. Oh, boy. Ya. Punyanya Om Sanu kayak ada tuh gitu. Grillnya, oh udah di upgrade. Pakai Indo. Oh pakai Hino. Kalau ini misalnya dari prime sama aktif kemudian mau diganti ke tipe prime style bisa, memungkinkan, bukan bisa, memungkinkan gitu kalau memang mau ternyata.
Kemudian ada yang sedikit berbeda bahwa kalau yang halogen ini masih digunakan di tipe trend sama aktif. Kemudian yang LED itu di tipe prime sama smile. Jadi nanti kalau yang ini kalau misalnya balok atau lampu LED-nya rusak, mati, ada kemungkinan ini harus ganti satu set. Kalau yang ini, berarti kita bisa ganti baloknya aja, lampunya aja. Tapi secara logiknya bahwa ini dibuat untuk bisa tahan beberapa ratus ribu jam. Jadi jangan khawatir, nggak tahu yang baru beli ini tiba-tiba mati, itu kemungkinannya sangat kecil. Memang nanti kalau rusak ya harus diganti. Tapi ini ribuan jam sih, jadi jangan khawatir, tenang aja. Garansi ya, klaim aja ya. Nah, gambarnya seperti ini, namanya MFR LED, multi faceted reflector. Boleh kita lihat nanti reflektor yang di dalamnya ini kayak ada berlian-berlian sebetulnya. Jadi multi phase, banyak muka. Nah, itu yang memantulkan nanti dari cahaya LED-nya ini mantul dulu ke reflektor, baru ke depan. Jadi walaupun kondisinya terang, tapi tidak menyilaukan dari depannya, dari yang jauh. Dan dilengkapi juga dengan fitur namanya HBA nanti, High Beam Assist. Ada yang pernah nyobain fitur ini? Oh, nggak jalan. Nah, ini kenapa nggak jalannya? Boleh kita telusurin nanti. Kira-kira bagaimana cara mengoperasikannya, Pak? Dari awal itu kan kayaknya ada sensornya agak kurang sensitif ya. Agak kurang sensitif. Ya, kita pengen high beam, dia malah high beam. Oh. Jadi nanti kalau untuk menghidupkan atau mengaktifkan fitur ini, kita masuk ke mode auto, kemudian switchnya kita masukkan posisi high. Auto kemudian high. Ya, jadi pada saat memang gelap, kemudian jalan panjang itu mungkin di tol, entah di tol mana maksudnya. Kemudian nanti itu akan otomatis kan auto. Pada saat ada yang dari depan yang dia akan turun sendiri. Ada di fitur nanti yang auto kemudian di posisi high beam. Oh iya, nanti ada pertanyaan begini, Pak, kok di ruangan padahal saya hidupkan fitur auto, tapi kok tetap nyala lampunya, padahal ruangan di situ terang. Contoh di basement tuh, di basement misalnya mall segala macam kan padahal itu terang tuh, tapi kok lampu headlamp-nya nyala. Ada yang pernah perhatiin nggak? Oh, sering. Kenapa? Dikit aja nyala. Kenapa? Nanti auto ini kan ada beberapa fitur sebenarnya, lampu kecil dulu atau tail lamp, kemudian baru lampu headlampnya. Kenapa lampu ini menyala pada saat di basement walaupun terang? Anggap saja lah, apa mungkin kalau kita keluar di ruangan, kemudian itu tetap menyala atau mati? Mati. Harusnya mati. Belum nyoba ya? Oh belum. Memang mati. Defaultnya adalah mati. Jadi pada saat kita auto, kemudian itu kondisi terang, lampu itu akan mati. Kapan menyalanya lagi? Pada saat contoh lewat terowongan, nanti intensitas cahayanya berapa dideteksi, maka yang berfungsi apakah ini tail lamp atau headlampnya. Nah, logiknya adalah bahwa ada suatu saat lampu di mall ini kan bisa mati nih. Kalau matahari kan nggak bisa mati. Ya, jadi pada saat itu langsung ya, kalaupun mau mati kan matahari kan redup. Karena lampu mendung, redup. Matahari banyak diskon. Oh, matahari temennya Ramayana. Nah, jadi logiknya bahwa dikhawatirkan pada saat itu lampu di mall basement itu mati, kemudian kalau memang defaultnya adalah mati, kan ada titik namanya blind time, titik
waktunya buta kita. Iya, jadi kan ada hewan itu lagi jalan agak cukup kencang, kemudian lampu di basementnya mati, terus di polnya adalah headlampnya mati, pas kita setting auto, dikhawatirkan terjadi kecelakaan. Seperti itu logiknya, makanya dibuatnya kalau memang itu bukan sinar matahari, di setting auto lampu itu akan hidup. Kemudian ini, wah ini biasanya malah sering udah diganti duluan. Baru beli langsung dioprek-oprek nih filmnya. Di sini ada 3 tipe, ada yang 15 in, kemudian nanti ada yang 16 in seperti ini, kemudian ada yang 16 in low sporty seperti ini. Ada yang pernah ganti peleknya prime sama pelek di luaran? Ayo ngaku. Modifikasi. Ayo ngaku. Yang udah ganti saya angkat tangan aja. Belum berani. Nah, betul. Jadi Belum SNI sama ISO ya? Tinggal SNI sama ISO aja. oh gitu. Nggak ada gantinya. Iya, karena di Prime ada namanya sensor TPMS yang adanya di sebetulnya kalau di sini ada pentil, kemudian di balik pentilnya itu ada sensornya. Nah, di setiap roda ID-nya berbeda. ID depan, ID belakang, ID kiri kanan itu berbeda setiap ID. Nah, pada saat kita ganti, kemudian ternyata itu sensor tidak diinputkan atau kita nggak pasang, apa yang terjadi? Nanti lampu TPMS-nya nyala. Jadi kalau memang nanti ada mau upgrade pelek, diusahakan bahwa sensornya ini terpasang. Gitu. Nah, sejarahnya kenapa ada TPMS? Itu dulu mungkin kalau sering kita lagi berkendara, kemudian ada dari belakang tuh ngikutin motor. Bu, bannya kempes. Kemudian akhirnya apa kan kita berhenti tuh. Katanya pas ibunya turun, lihat bang, katanya ada yang diambil dari sebelah sana. Nah, fitur ini sebenarnya salah satu yang diterapkan di TPMS. Ya mungkin awal-awalnya kita nyari sini. Kadang ya saking canggihnya kita nggak tahu perawatannya atau nggak tahu logiknya seperti apa, akhirnya malah bikin nyala-nyala. Akhirnya kita komen, kenapa sih ini nyala? Kan gitu biasanya. Nah, sensor ini ada batasnya. Jadi pressure berapa dia akan menyalakan lambang ini. Lambang ada malfunction seperti itu. Jadi diharapkan tetap dijaga di pressure-nya sesuai dengan rekomendasi. Kira-kira begitu. Oh ini lanjut, tipe di belakang lampunya nanti akan membentuk seperti ini, edge set. Ada juga mungkin yang mirip seperti ini di expander ya, kalau kita lihat di expander, cuma dia nggak nyambung di sini putus. Nah, ini fitur-fiturnya. Kemudian stop lamp kita tahu lah posisinya di sini. Next. Oh, dimensi nggak usah. Interior mungkin malah yang punya lebih berpengalaman. Kalau saya kan cuma lihat, oh seperti ini, jadi saya jelaskan seperti ini. Pak, lampu yang tadi biru itu di produk yang baru bisa ganti-ganti ya Pak? Saya lihat. Itu namanya ambient lamp. Ya, ambient lamp sebetulnya ini adalah LED strip. LED ini bisa berubah, bagaimana dia berubah?